Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran saya tentang percobaan reaksi redoks. Percobaan apa yang akan saya lakukan pada kali ini? Yaitu reaksi antara H2SO4 pekat, etanol, dan KMNO4. Bahan-bahan yang kita sediakan yaitu KMNO4 dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan PK. PK bisa kita beli secara bebas di apotek dengan harga yang murah, berkisar antara 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Kemudian H2SO4 pekat. Dalam kehidupan sehari-hari, H2SO4 terdapat di dalam air aki. Untuk mendapat H2SO4 pekat dari air aki, maka air aki kita panaskan sehingga volumenya menjadi sekitar 60% sampai 70%. Bahan yang ketiga yaitu spiritus. Kenapa saya gunakan spiritus di sini? Karena spiritus itu mengandung etanol. Sementara spiritus kita bisa dapatkan secara mudah di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita siapkan gelas ukur, kemudian ke dalamnya kita tambahkan, kita masukkan H2SO4 pekat dengan hati-hati melalui dinding tabung. Kenapa melalui dinding tabung? Karena di sini H2SO4 itu jika terkena kulit kita itu akan menimbulkan luka bakar. Nah, supaya tidak memercik, maka kita masukkan dengan hati-hati melalui dinding tabung. Berapa banyak yang kita masukkan, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan saja, tidak perlu terlalu banyak, karena di sini percobaan ini secara kualitatif, jadi tidak perlu harus berapa mili. Jadi di sini saya gunakan kurang lebih setinggi 2 cm atau 3 cm dari tabung tersebut. Ya, jadi tidak perlu harus kita ukur berapa mili, karena percobaan kita secara kualitatif. Nah, kita masukkan dengan hati-hati H2SO4 pekatnya melalui dinding tabung supaya tidak memercik ya di sini ya. Setelah H2SO4 kita masukkan, kemudian kita masukkan ke dalamnya spiritus. Spiritus yang saya gunakan di sini yang berwarna biru. Kenapa berwarna biru? Supaya kelihatan, karena H2SO4 itu tidak berwarna. Sehingga supaya kelihatan batas antara H2SO4 dengan spiritusnya. Spiritusnya berwarna biru. Nah, kalau kita perhatikan di sini antara H2SO4 dengan spiritus itu tidak bercampur. Ini menunjukkan bahwa antara H2SO4 dengan spiritus sendiri tidak bereaksi. Nah, sehingga ada kelihatan batas di situ antara larutan H2SO4 pekatnya dengan spiritus. Kelihatan batas ya, yang satu berwarna biru dan yang satunya tidak berwarna. Setelah H2SO4 pekat kita campurkan dengan spiritus, kemudian ke dalamnya kita tambahkan KMNO4 sedikit saja. Nah, kita amati di situ KMNO4 langsung turun menembus spiritus, terus kemudian bertemu dengan H2SO4. Nah, langsung seperti ada gelembung gas dan akhirnya mendidih. Hasil reaksi dari KMNO4 dengan H2SO4 di situ turun
Jadi seperti ada endapan berwarna hijau begitu, zat apa yang terjadi, itu bisa Anda cari sendiri apa reaksinya, dan perhatikan antara hasil reaksi dari KMNO4 dengan asam sulfat tadi akhirnya menimbulkan percikan-percikan api. Percikan api terjadi di permukaan larutan H2SO4. Ya, perbatasan antara H2SO4 dengan spiritus. Ini menunjukkan bahwa hasil reaksi dari KMNO4 dengan H2SO4 tadi akhirnya bereaksi dengan spiritus atau dengan etanol ya, berarti dalam hal ini, dan menimbulkan percikan-percikan api. Dan kalau Anda amati di sini bahwa gelasnya bergoyang-goyang, ini menunjukkan bahwa reaksi ini menimbulkan energi yang tinggi, ditunjukkan dengan goncangan yang ada di gelas dan juga percikan-percikan api. Oleh sebab itu, dalam percobaan ini, jika Anda ingin mencobanya, maka gunakanlah gelas yang kuat, yang terbuat dari Pyrex. Kalau di rumah bisa menggunakan gelas yang terbuat dari Pyrex, supaya tidak pecah ya, karena dari reaksi ini menimbulkan energi yang sangat tinggi. Begitu, sehingga ada percikan api, dan kalau kita pegang di sini, maka tabungnya akan berasa panas. Ya. Dan kalau kita lihat di situ ada seperti gas gitu ya, di atas tabung bagian atas itu ada seperti gas gitu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa reaksi ini timbul energi yang besar. Ya, ditunjukkan oleh percikan api dan juga gelas yang bergerak-gerak ya. Jadi energinya mampu menggerakkan gelas yang ada dan menimbulkan percikan api. Ya, oleh sebab itu dari percobaan ini kita harus cukup hati-hati ya, karena timbul energi yang besar. Maka zat yang kita gunakan juga tidak perlu terlalu banyak supaya energi yang dihasilkan juga tidak terlalu besar sehingga tidak membahayakan. Ya, sampai sekarang percikannya masih ada ya. Bagaimanakah reaksi yang terjadi antara H2SO4, etanol, dan KMNO4? Anda bisa mencarinya di dalam buku atau bisa juga mencari secara googling. Silakan Anda mencarinya, kemudian tuliskan reaksinya dan setarakan. Akhirnya, sekian video pembelajaran saya. Terima kasih Anda sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya sangat berterima kasih jika Anda berkenan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa dalam video pembelajaran saya yang berikutnya. Terima kasih.